Menjadi perusahaan jamu yang terbesar, perusahaan yang berdiri sejak tahun 1919 ini dinyatakan Indonesia Barat pasca dinyatakan pilot berdiri antara 11 produsen dan usaha nasional Indonesia yang menir dinyatakan pilot. Yang menir dianggap memang telah berinovasi dan strateginya besar dan angkatan. Kita semua tahu perubahan adalah keniscayaan bagi setiap perusahaan untuk bertahan. Tapi ironisnya, menurut Harvard Review Business, hampir 70% perubahan organisasi berakhir dengan kegagalan. Salah satu studi kasus paling menyakitkan dari kegagalan perubahan ini datang dari Indonesia, yaitu PT Nyonya Menir. Sebuah legenda jamu yang berdiri sejak tahun 1919, bertahan sejak masa penjajahan, akhirnya dinyatakan tumbang dan elit pada tahun 2017. Lantas, sebenarnya apa yang terjadi? Setelah kami analisis, kami membagi penyebab masalahnya menjadi penyebab internal dan penyebab eksternal. Penyebab internal yaitu adanya manajemen strategi lemah, yaitu gagalnya memanfaatkan peluang, dan yang kedua adanya konflik internal dan struktur, yaitu perebutan kekuasaan antar anggota keluarga, dan yang ketiga ada keuangan dan juga inovasi, yaitu mengambil kredit berlebih dan tanpa analisis yang baik. Dan yang ketiga adanya penyebab eksternal, yaitu pesaing baru, banyak perusahaan-perusahaan jamu baru. Dan yang kedua, adanya perubahan konsumen, selera konsumen pindah ke yang lebih praktis. Dari permasalahan yang dihadapi oleh PT Nyonya Menir, kita bisa lihat identifikasi beberapa permasalahan dari kegagalan yang mereka hadapi. Pertama, kita bisa lihat dari planning, organizing, actuating, dan controlling. Yang pertama dari segi planning. Perusahaan PT Nyonya Menir memiliki kegagalan dalam menyusun rencana mereka untuk masa depan, seperti rencana pemasaran, rencana keuangan, dan rencana mereka yang sangat jelas di masa depan. Yang akhirnya mereka tidak bisa bersaing di era modern saat ini, dan mereka hanya mengandalkan kejayaan mereka di masa lalu. Dan akhirnya mereka berhenti dan bangkrut pada saat era modern saat ini. Yang kedua adalah organizing. Kita bisa lihat dari PT Nyonya Menir memiliki kegagalan dalam menata ulang struktur organisasi dan sistem kerja mereka. Yang akhirnya ketika sebuah krisis datang menghampiri mereka tidak bisa menanggulangi permasalahan tersebut, seperti pembagian tugas yang tidak jelas, lalu bagaimana dia mencari solusi utang yang tidak tepat untuk dilaksanakan, yang akhirnya mereka tidak memiliki fondasi organisasi yang tepat untuk melanjutkan organisasi tersebut. Lalu yang ketiga ada actuating atau pergerakan. Kegagalan PT Nyonya Menir pada tahap ini adalah tidak bisa memberikan motivasi untuk pekerja dan juga karyawan, yang dapat dibuktikan banyak sekali karyawan yang akhirnya mogok kerja pada perusahaan ini. Dan juga tidak berhasilnya PT Nyonya Menir dalam meyakinkan meningkatkan loyalitas pekerja mereka, yang akhirnya mereka juga dapat menurunkan produktivitas perusahaan dan juga produktivitas karyawan, yang akhirnya menurunkan penghasilan mereka dalam sehari-hari. Lalu yang terakhir atau yang keempat adalah controlling atau pengawasan. PT Nyonya Menir memiliki kegagalan dalam mengatasi masalah ataupun menanggulangi beberapa masalah seperti penumpukan utang dan juga mogok kerja. Yang bisa dibuktikan bahwa PT Nyonya Menir tidak memiliki solusi yang jelas dan mitigasi yang jelas untuk menangani beberapa masalah yang terjadi di perusahaannya. Yang akhirnya mereka dapat menanggulangi masalah tersebut ketika sudah terjadinya masalah. Sebelum terjadi masalah mereka tidak melakukan apapun. Yang akhirnya mereka sekarang bangkrut dan juga tidak berlanjutnya organisasi. Kompetensi manajerial dan dampaknya pada kegagalan perusahaan. Pertama, dari sisi perencanaan dan pengorganisasian. Perusahaan gagal karena manajemen tidak efisien dan hutang yang terus menumpuk. Hal ini terjadi karena perusahaan gagal untuk menetapkan tujuan yang realistis dan menyusun strategi organisasi yang efektif, sehingga kerugian terus terjadi secara berkelanjutan. Kedua, komunikasi. Komunikasi yang buruk di dalam perusahaan menyebabkan konflik internal dan tata kelola yang tidak baik. Akibatnya hubungan kerja jadi buruk dan pengambilan keputusan menjadi terhambat. Ketiga, kerjasama tim. Terjadi konflik dan sengketa kepemimpinan yang membuat perusahaan terpecah menjadi beberapa kelompok. Masing-masing kelompok saling bersaing dan justru mengabaikan kepentingan bersama. Keempat, multikultural. Kurangnya kemampuan beradaptasi membuat perusahaan lambat merespon perubahan pasar. 5. Self-management. Terjadi konflik kepentingan individu di mana pemimpin perusahaan mengutamakan kepentingan pribadi. Terakhir, strategic action. Ketidakmampuan menganalisis perubahan pasar membuat perusahaan kehilangan daya saing.
Nah, setelah kita tahu akar permasalahan dari PT Nyonya Menir, ada baiknya kita mengetahui juga pilihan-pilihan solusi penyelesaian konflik yang bisa kita ambil dari 5 teori strategi manajemen konflik. Yang pertama, ada teori kolaborasi, di mana pihak-pihak yang berkonflik saling berkolaborasi untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak. Contohnya, manajemen perusahaan mengadakan perencanaan strategis yang melibatkan semua pemangku kepentingan. Yang kedua, ada teori kompromi, di mana pihak-pihak yang saling berkonflik semuanya saling mengalah demi mencapai kesepakatan bersama. Contohnya, perusahaan membagi pembagian jabatan anggota keluarga dengan seimbang sehingga tidak ada yang namanya dominasi. Yang ketiga, ada teori bersaing, di mana satu atau semua pihak saling memaksakan dan menegaskan kehendaknya guna mencapai kepentingannya masing-masing. Contohnya itu, perusahaan memaksakan adanya solusi restrukturisasi utang demi menyelamatkan keuangan perusahaan. Yang keempat, ada teori mengakomodasi, di mana salah satu dari pihak yang berkonflik mengalah dan meninggalkan kepentingannya guna meredam konflik dan menjaga hubungan yang baik dengan pihak lainnya. Contohnya itu, perusahaan yang menunda ekspansi besar-besaran dan mengalihkan sebagian besar dana perusahaannya untuk meningkatkan kesejahteraan karyawannya. Nah, yang terakhir ada teori menghindar, yaitu di mana pihak-pihak yang saling berkonflik saling mengurangi interaksi satu sama lain dan menunda penyelesaian konflik guna menenangkan diri dan agar dapat mengambil keputusan yang tepat. Contohnya adalah manajemen perusahaan memisahkan semua anggota keluarga yang saling berkonflik ke divisi yang berbeda-beda. Nah, untuk solusi dari tahapan-tahapan penyelesaian konflik adalah sebagai berikut. Yang pertama ada clarifying the problem, yaitu mendefinisikan akar penyebab konflik secara spesifik. Contohnya, perusahaan menentukan bahwa penumpukan hutang disebabkan oleh pengambilan keputusan yang reaktif dan tidak berdasarkan data. Yang kedua ada generate possible solutions, yaitu perusahaan mencari berbagai pilihan solusi yang memungkinkan sebanyak-banyaknya. Contohnya, perusahaan membuat opsi antara ingin merestrukturisasi utang, menjual aset, atau mencari investor baru untuk pendanaan. Yang ketiga, decide the best solutions, yaitu perusahaan memilih solusi terbaik yang ada. Contohnya, perusahaan memilih untuk merestrukturisasi utang untuk menstabilkan arus kas dengan cepat. Yang keempat, plan implementation of the solution, yaitu perusahaan membuat rencana pelaksanaan bagaimana solusi akan diterapkan. Contohnya, perusahaan menetapkan tim restrukturisasi utang yang bertanggung jawab untuk bernegosiasi dengan para kreditur. Yang kelima ada plan evaluation of the solution, yaitu perusahaan menyusun instrumen evaluasi dari hasil solusi. Contohnya, perusahaan menetapkan bahwa indikator keberhasilan solusi berupa utang turun 30% dalam 6 bulan dan perusahaan tidak lagi memiliki tunggakan utang dalam waktu 3 bulan. To reintroduce myself, my name is